Anda kembali di Topik Petang. Pemirsa, cacat fisik bukan menjadi kendala untuk beribadah dan meningkatkan takwa, apalagi jika dilakukan untuk berkarya dan mengabdi pada masyarakat. Inilah yang dilakukan Ustadz Rojin Fakih. Walaupun tidak bisa melihat, namun Rojin aktif berdakwah di masyarakat. Selain mengisi pengajian, Ustadz Rojin juga menerima konsultasi membaca Al-Quran melalui telepon seluler. Seperti apa ketulusan Ustadz Rojin Fakih dalam berdakwah dengan hati? Berikut liputannya. Dihempas ke lembang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Cacat fisik kerap membuat seseorang dicibir, bahkan terkesan disingkirkan oleh masyarakat. Tidak heran jika kaum disabilitas ini selalu merasa minder dan rendah diri saat harus berbaur dengan orang lain. Namun tidak bagi Ustadz Rojin Fakih. Pria yang sehari-hari tinggal bersama istrinya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur ini tidak pernah mengeluh dengan takdir yang harus dijalaninya. Rojin bahkan tegar menjalani kehidupannya walaupun tidak bisa melihat dunia di sekelilingnya. Umur 10 tahun, ya, umur 10-11, ketika kelas 5 SD, nah, itu udah terganggu penglihatan. Jadi melihat tulisan di papan tulis itu campur kan itu. Sejak kecil, Rojin sudah mempelajari ilmu agama lantaran ingin mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang kiai. Bahkan saat remaja, hasrat beragama di diri Rojin mulai tak terkendali. Dengan keterbatasan fisiknya, Rojin pun mulai berdakwah di kampungnya. Ngajar kitab apa begitu, jadi siang hari itu saya baca, saya hafalkan. Lalu malam hari saya ajarkan kepada jamaah kan itu. Dengan membuka pura-pura, ya memang benar membuka, tapi sebenarnya tulisan itu nggak kelihatan, tapi hafal kan gitu ya. Dari kampung halamannya, Rojin bertolak ke Jakarta mencari kehidupan yang baru. Profesi awal yang dilakoninya pun sebagai tukang pijat keliling. Walaupun bekerja, Rojin tetap menyiarkan ajaran Islam. Kemampuan ilmu agama ini, maka ilmu agama saya terpakai kan gitu. Jadi masyarakat mengundang pengajian di masjid, kemudian tunanetra ada organisasi, lalu sehari-hari kehidupan Rojin selalu diwarnai nuansa Islami. Mengaji merupakan ibadah yang disantapnya setiap hari. Dengan menggunakan huruf Braille, Rojin sangat fasih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Selain mengaji, Rojin juga selalu bersedia menerima konsultasi membaca Al-Quran melalui telepon. Walaupun jarak jauh, tidak menghilangkan kesabaran Rojin memberikan ilmu bagi siapa saja yang membutuhkan. Dari pengajian, Rojin bisa memperoleh nafkah. Namun, Rojin mengaku tidak pernah memasang tarif. Berapapun akan ia terima. Baginya berdakwah dengan hati ikhlas sudah membuatnya bahagia. Setali tiga uang, kondisi sang istri Siti Afia juga bernasib sama. Sejak usia 3 tahun, Afia sudah menderita tunanetra. Kini Afia bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan mengajar di salah satu panti tunanetra di daerah Cawang, Jakarta Timur. Di panti inilah peruntungan jodoh mereka dipertemukan. Pada tahun 1999, keduanya pun memutuskan menikah. Meski belum dikaruniai anak, namun Rojin dan Afia saling mendukung profesi masing-masing. Kalau wataknya keras ya, tapi keras untuk kebaikan. Terus yang saya akui dia tuh rajin belajar mas, jadi sangat pesat ya kemajuannya, terutama untuk menekuni di bidang agamanya itu mas. Tawakal, sabar dan syukur merupakan pondasi Rojin dan istri dalam menjalani hidup. Keterbatasan fisik tidak membuat keduanya menarik diri dari masyarakat. Justru malah mendorong mereka untuk semakin kuat menciarkan nilai-nilai Islam dengan hati tulus dan tanpa pamrih. Demikian laporan tim liputan Taufik, Deta Perkasa, dan John Bosco dari Jakarta.